Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Kristo. Saya guru PAI di SDIT Darul Ma'arif Islamic School, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500131194. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran PAI di SDIT Darul Ma'arif Islamic School untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan materi Indahnya Keragaman. Selamat menyaksikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak Mister yang soleh-solehah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, mari kita coba tepuk semangat dulu ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Iya, tepuk semangat. Yes, seperti itu ya, yang seperti biasa. Oke, tepuk semangat. Yes. We are the best. Yes. Oke, supaya lebih semangat lagi, kita dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, kita tepuk Al-Quran. Ada yang ingat tepuk Al-Quran? Masih ingat? Oke, coba dari Mister dulu ya. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asyiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Ada yang tidak mau masuk surga? Nio, kok nggak ngacung? Saya. Oh iya, siapa yang mau masuk neraka? Ada. Oh enggak. Oh, bisa angkat tangan ya Allah, bisa angkat tangan. Ya, tidak ada yang mau masuk neraka, semuanya insya Allah penduduk surga. Oke, semangat gak hari ini anak-anak? Semangat. Hari ini hari apa yo? Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu itu biasanya kita memakai seragam apa? Sudah belum pramuka? Coba Mister cek. Sudah. Apakah lengkap memakai kacu seperti Mister? Tidak. Oh, banyak nih. Ya, harus memakai walaupun sampai jam terakhir harus memakai kacu seperti Mister. Belum belajar, kita mau berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Nio. Iya, silakan Nio maju ya. Silakan Nio maju. Kita akan berdoa. Ya, silakan Nio disiapkan dulu. Saya salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim,
iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir tabika basari wa atalika bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wala quwwata illa bik wa innahu la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, silakan. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Iya, untuk Nio silakan duduk kembali. Oke, sekarang Mister coba absen terlebih dahulu ya. Oke, ada hari ini yang tidak masuk? Hari ini ada? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ainun. Ya, kenapa dia? Sakit ya. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Hari ini alhamdulillah semuanya sehat walafiat, berkah rahmat dari Allah. Oke anak-anak, kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Padamu negeri. Yuk semuanya ikut nyanyi ya. Si kecil. Itu siapa tuh? Agak di sana. Maju kalau nggak di tempat kursi itu guru. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, semuanya dipersilakan duduk kembali. Terima kasih sudah menonton. Ya, Jangan terima lupa kasih. subscribe ya. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Alhamdulillah. Ada nggak yang di rumahnya dalam perasaan marah terus datang ke sekolah?
Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah siap untuk belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, tapi sebelum itu kita seperti biasa pembiasaan surat, reciting surat Al-A'la. Sudah pada hafal kan? Iya, kita baca surat Al-A'la bersama-sama. Let's recite surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. Sanukari'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis ula sufi Ibrahim wa Musa. Allahul azim. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Mister mau memberikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya adalah kalau anak-anak mau izin ke toilet harus bilang dulu kepada Mister ya. Jangan ujuk-ujuk nanti tiba-tiba langsung pergi ya. Mau ngapa-ngapain harus izin Mister terlebih dahulu. Sekarang Mister mau bertanya nih. Kemarin sudah belajar apa? Ada yang ingat gak? Belajar Asmaul Husna. Iya, belajar Asmaul Husna. Al-Aziz, apalagi? As-Salam, Al-Malik, Al-Qudus, pintar. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian bertemu dengan berapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Pernah. Di mana tuh? Di mana kalian bertemu mereka? Di sekolah. Di mana lagi? Di Bali. Di Bali. Pernah ke Bali, Ecel? Masya Allah. Di Bandung. Di Bandung. Ada ya? Ada beragam suku dari bangsa lain. Di kelas ini ada nggak? Di kelas ini suku lain selain suku Betawi atau Sunda? Oh, aku. Ecel, suku Bali. Ada. Nio, Sumatera. Suku Minang apa Batak apa? Minang. Kenzo, Padang. Iya, Minang sama. Atar? Palembang. Atala apa? Dari Padang. Jadi berbagai macam ya. Apa yang kalian lakukan kepada mereka? Menghormati, menghargai. Bagus. Apa lagi? Toleransi. Bagus banget toleransi. Itulah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya nih Mister akan bacakan. Pertama, menjelaskan arti keragaman sebagai sunatullah. Jadi kalian setelah belajar ini, insya Allah nanti akan bisa menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tepat. Dengan pembelajaran ini, insya Allah kalian bisa menghafal dan membaca. Membaca dan menghafal. Yang ketiga, dapat menyebutkan bentuk keragaman umat manusia. Oke, sekarang lanjut lagi. Sekarang lihat video. Di sini ada video tentang keragaman di Indonesia. Entah itu suku, entah itu agama, entah itu budaya.
Ya, dilihat. Ayo semuanya lihat videonya, jangan ngobrol. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar ibu. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Kan aja lo, macam ribet. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Itu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, itu dia, berbeda-beda tapi satu jua. Apa itunya? Bhinneka Tunggal Ika. Di sini bermacam-macam suku budaya tetapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, hari ini kita akan belajar indahnya keragaman. Nah, pengertian keragaman adalah keragaman berasal dari kata ragam yang berarti macam-macam atau beraneka bentuk. Jadi semua yang berbeda itu namanya keragaman. Contohnya apa? Beda apa? Beda suku berarti beragam. Bahasa, betul. Budaya, wih Kenzo, apalagi? Yang lain. Agama, betul. Suku tadi udah. Warna kulit, bagus sekali. Apa, Zahra? Apa beda apa lagi? Beda keyakinan sama agama sama. Ya. Jadi keragaman artinya adanya perbedaan atau keanekaragaman di antara makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang pengertian keragaman ini ada beda suku bangsa, beda bahasa, beda budaya, beda agama. Agamanya ada berapa di Indonesia? 6. Apa aja? Islam, Katolik, Kristen, apalagi? Konghucu, Buddha, Hindu. Ada 6. Ya, kemudian ada warna kulit. Warna kulitnya ada yang sawo mateng, ada yang warna putih, ada yang warna coklat ya, Papua agak kehitaman. Kemudian berbeda kebiasaan dan adat istiadat. Lanjut. Apa sih sunatullah itu? Nah, ini dia. Sunatullah berarti ketentuan atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Contohnya apa? Nih, contohnya ya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu namanya sunatullah. Air mengalir dari tempat tinggi ke rendah, itu namanya sunatullah. Iya, semua makhluk pasti mati. Itu namanya sunatullah. Manusia diciptakan berbeda-beda, itu namanya sunatullah. Sudah paham ya di sini ya? Paham sunatullah? Ya. Sekarang digabung keragaman sebagai sunatullah. Nah, Allah sengaja menciptakan manusia beragam. Untuk apa? Agar saling apa? Mengenal. Bahasa Arabnya li ta'arofu, ya, bekerja sama dan hidup damai. Dalilnya apa anak-anak? Lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Oke, coba kita baca bareng-bareng surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke, lanjut lagi ya. Dalam surat Al-Hujurat, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berasal dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Nabi kita yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Keragamannya dimaksud perbedaan bangsa, suku, kelompok manusia di seluruh dunia. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian toleransi beragama. Di sini ada nggak kalian di rumahnya punya teman yang Kristen? Aku. Nio, iya. Ada nggak yang punya Aku punya teman Buddha? Ada Buddha. Aku enggak. Ada Buddha. Wih, ada temennya Hindu. Ada Genzo. Aku suka ada. Ada. Iya, semuanya berarti punya teman yang berbeda agama. Pernah? Nah, ini dia namanya toleransi beragama. Adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, tapi tanpa mencampur adukan ajaran agama masing-masing. Contohnya gini, ada teman mau kebaktian hari Minggu, karena kamu itu menghormati dia, kamu menerima ajakan dia untuk ke gereja. Benar apa salah kayak gitu? Salah. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Menolak secara halus atau menghargai dia, terima kasih ajakan kamu, tapi saya tidak boleh untuk berada di gereja. Seperti itu ya. Nih, suratnya bisa dilihat di dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi itu sudah masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat video toleransi beragama. Ya, dilihat. Mengenal agama-agama di Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang sudah tahu berapa ada agama di Indonesia? Ada berapa? Nah, Ya, tepat sekali. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah 6 agama adik-adik. Yuk kita berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam adik-adik. Agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah, yaitu masjid adik-adik. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu beribadah, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, dan selalu bersedekah. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain adik-adik. Yang kedua, ada agama Hindu adik-adik. Tahukah adik-adik, agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Umat Hindu juga mempunyai kitab suci bernama Weda. Seperti agama Islam,
umat Hindu juga memiliki hari raya keagamaan, namanya Hari Raya Galungan. Umat Hindu mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam, selalu taat sembahyang, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ada agama Katolik dan agama Kristen Protestan, adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan memiliki sedikit perbedaan, adik-adik, yaitu pada agama Katolik masih berhubungan dengan pengikut Paus Fransiskus yang ada di Roma, sedangkan untuk Kristen Protestan berdiri sendiri. Nanti jika belum mengerti bisa ditanya orang tuanya, adik-adik. Namun secara umum tempat ibadah agama Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu gereja. Kitab sucinya juga sama, adik-adik, namanya kitab suci Alkitab. Untuk hari raya keagamaan, umat Katolik dan Kristen Protestan sama-sama merayakan hari raya Natal, adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia, tidak boleh menyakiti orang lain, dan selalu berbuat baik untuk sesama, karena Tuhan akan selalu menyayangi kita semua, adik-adik. Selanjutnya ada agama Buddha, adik-adik. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah yang namanya wihara, adik-adik. Kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Seperti agama lain, umat Buddha juga merayakan hari raya keagamaan yang namanya Hari Raya Waisak. Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain, karena kita adalah sama, yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Selain itu, agama Buddha juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, adik-adik. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yang bernama Kelenteng. Untuk kitab suci agama Konghucu bernama Kitab Sisu dan Kitab Wujing. Serta untuk hari raya keagamaan bernama Hari Raya Imlek, adik-adik. Agama Konghucu mengajarkan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu dapat menolong orang lain dengan ikhlas, adik-adik. Wah, semua agama di Indonesia mengajarkan hal-hal yang baik, ya adik-adik. Walaupun agama kita berbeda, kita harus tetap bersatu. Kita harus menghargai perbedaan, adik-adik, karena perbedaan itu indah, seperti pelangi yang terlihat sangat indah karena memiliki bermacam-macam warna. Sekian video kali ini, adik-adik. Semoga mendapat ilmu pengetahuan adik-adik semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, gimana anak-anak videonya? Bagus nggak? Apa hikmah yang kalian dapat dari video tersebut? Berbeda itu indah, apalagi ada lagi toleransi kepada agama lain, saling menghargai, pintar, saling menyayangi, iya. Saling membantu-bantu. Nih, bisa punya masalah. Misalkan ada teman kamu hari Minggu di rumahnya sedang kebaktian, bernyanyi-nyanyi gereja. Apa sikap kamu kepada mereka? Pertama, menegur. Kedua, marahi mereka. Atau ketiga, menghargai mereka tanpa mengganggu mereka. Iya, menghargai tanpa mengganggu. Nah, ini dia pentingnya toleransi dalam Islam, akan menjaga kerukunan antar umat beragama.
Oke, anak-anak semuanya sudah mengerti ya dengan pembelajaran hari ini. Oke, sekarang ini Mister sudah membagikan kelompok sesuai tempat duduknya masing-masing. Mister akan membuat tugas kelompok, membuat poster PAI keragaman sebagai sunatullah. Nih, dengan video yang tadi kamu tonton, kamu boleh bikin ya. Ya, silakan mulai dari sekarang dikerjakan posternya. Mau gambar apa boleh, tentang agama boleh, tentang suku boleh, maaf. Tentang rumah ibadahnya boleh. Ya, silakan digambar. Coba lihat. Wih, bagus banget gambarnya. Coba lihat. Boleh agama, boleh suku, boleh rumah adat. Kalau kamu bisa gambar rumah adat, Minangkabau. Boleh, baju Betawi boleh. Coba lihat yang grup yang di belakang. Boleh kalau kamu bisa, silakan. Nanti maju ke depan presentasi. Ya. Harus beragam, jangan satu. Kalau yang namanya beragam itu banyak, ya. Terserah mau 5 boleh, 3 boleh, ya 4 boleh, yang penting beragam. 6 boleh. 2 jangan, 2 mah 5 lah minimal, 4. Ya, minimal 4. Oke, anak-anak sudah ada yang sudah selesai? Baru 3, ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau ada 3. Yuk kelompok Amar, ayo. Amar juga berempat nih. Oke ini ya. Oke. Ya yang lain memperhatikan. Lihat nih posternya bagus apa enggak? Bagus ya. Oke silakan Atar presentasi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggambar gambar apa ini? Atar agama yang Islam ada di Indonesia. Apa aja tuh? Islam. Ini apa nih? Kristen, Katolik. Terus apa lagi? Ada harusnya kan ada 6. Apa lagi? Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, apa sikap kamu untuk ini yang beragam ini? Saling menghargai. Oke, beri aplaus buat kelompok Atar. Oke, siapa lagi yang mau maju? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nio silakan, itu gambar apa? Kita menggambar rumah ibadah, Keren. masjid, Ya, gereja, ya. dan tol lenteng. Ada 2 lagi. Pura sama dan wihara. wihara. Iya, kenapa kalian menggambar itu, poster itu? Karena di Indonesia Betul. itu Agamanya beragam. Iya. Terus apa? Kita harus bagaimana dengan rumah ibadah yang banyak ini? harus Menghormati. dan menghargai Saat ada yang beribadah. Hebat, keren. Beri aplaus. Nah, lanjut siapa lagi? Kelompok Habibah. Yuk, kelompok Habibah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipresentasikan gambar apa itu? Gambar beragam kebudayaan, agama. Oh, agama ada lagi. Islam, Ya, ada Islam, ada Kristen, Protestan, dan Konghucu. Iya, bagus nggak nih gambarnya? Bagus banget. Iya. Mengapa kalian menggambar ini? Karena Agar apa? Agar toleransi. Iya, menghargai agama lain. Ya, oke. Beri aplaus buat kelompok Ceca. Semuanya duduknya rapi. Ini ada tugas lagi, silakan duduk. Oh ya, ini belum ya. Kalian kerjakan ya. Nih, kalian kerjakan. Oke, kalian kerjakan nih per kelompok.
Nih, LKPD-nya nih. Nih. Nih ya LKPD-nya. Oke, Mister udah kumpulkan. Ini kayak rata-ratanya kayaknya bagus semua. Bagus semua ini. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti apa yang sudah Mister sampaikan. Oke, anak-anak. Kesimpulannya hari ini apa? Berbeda itu apa? Indah. Berbeda itu adalah sunatullah atau ketentuan dari Allah. Oke, kita baca doa dulu sebelum pulang. Siapa yang mau pimpin? Ayo Kenzo, silakan kita baca doa before going home. Ya, iya, yuk. Nah, yuk, silakan. Doa before going home. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Glory be to Allah who have control the transportation for us when we are not able to control it. And truly be to Allah we have to return. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Rocky. May Allah bless Oke, you're welcome. May Allah bless you too. Oke, silakan pulang. you. Ya.